Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan teman-teman mungkin beberapa hari ini sudah mendengar kabar salah seorang pemain dari PSM Makassar yang sudah terkena sanksi dari Komdis PSSI selama 12 bulan atau selama 1 tahun tidak boleh bermain di Liga Indonesia ataupun melakukan kegiatan lainnya gitu ya. Pokoknya sudah di stop kegiatan dia sebagai pemain sepak bola di Indonesia, termasuk sebagai pemain PSM Makassar. Siapa lagi kalau bukan Yoran Fernandes, teman-teman. Mungkin ya ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, tapi ini kita bisa jadikan pelajaran untuk seluruh elemen di Persib Bandung, baik itu dari pemain, ofisial, pelatih, dan juga dari Boboto semua, bahwa tindak tanduk kita di luar lapangan hijau atau ya tidak berkenaan dengan laga di atas lapangan gitu ya, ini bisa dikenakan sanksi. Nah contohnya ya Yoran Fernandes ini, yang mana Yoran Fernandes ini memang pada saat laga PSS Sleman menghadapi PSM Makassar itu kan dimenangkan oleh PSS Sleman gitu ya, karena itu salah satu laga krusial juga. PSS juga butuh poin untuk bisa mendongkrak posisinya keluar dari zona degradasi. Namun ya kita tahu sendiri banyak kontroversi yang memang menyebabkan emosi lah di situ. Jadi ya ini juga salah PT LIB gitu. PT LIB harusnya kan sudah menjanjikan partai-partai krusial ini dipimpin wasit terbaik atau minimal ya wasit asing gitu ya, tapi ya kita tahu sendirilah gitu ya, tidak dikasih untuk kriteria wasit terbaiknya atau wasit asingnya ya. Persib juga waktu kemarin partai krusial juga nggak dikasih gitu ya untuk wasit asingnya. Jadi kita tahulah emosi pemainnya bagaimana kalau memang tim yang memang sedang ada di zona degradasi ini butuh poin, dan menangnya pun akan dianggap menang secara kontroversial gitu ya. Namun terlepas dari itu, akhirnya Yoran Fernandes curhat karena ketidakpuasan dia terhadap pengadil lapangan gitu ya, terhadap wasit dan kinerja ya seluruh perangkat pertandingan lah. Akhirnya dia curhat di media sosial pribadinya yang intinya mengatakan bahwa ya jangan bermain di Indonesia lah, karena di Indonesia masih banyak banget untuk mafianya. Sederhananya begitu. Tapi kalau dijabarin, dia menulis bahwa ya siapapun bolehlah kalau mau mendapatkan uang banyak atau mau mendapatkan uang ya mainnya di Indonesia gitu ya. Tapi kalau untuk mau berkarir ya jangan di Indonesia, karena Indonesia masih belum memenuhi syarat itu. Jadi kalau secara secara kita juga bukan bukan pendukung PSM atau apa, tapi secara warga negara Indonesia juga rada malu sebetulnya gitu ya kalau dibilang ya sepak bola kita masih syarat korupsi, walaupun memang ada gitu ya, tapi ya tidak etik juga gitu ya, tidak elok juga lah disebarluaskan oleh seorang pemain profesional yang bermain mencari nafkah di sepak bola Liga 1. Akhirnya kena denda 12 bulan atau 1 tahun tidak boleh bermain atau beraktivitas di sepak bola Indonesia. Kabarnya memang PSM Makassar sudah melayangkan banding gitu ya, hak bandingnya digunakan, apakah dikabulkan atau tidak kita lihat, karena ya nanggung juga teman-teman, ini kan sudah mau selesai liganya, kecuali ya Yoran Fernandes masih punya kontrak di PSM Makassar hingga musim depan. Nah ini lain cerita ya. Itulah untuk sekilas intermezzo gitu ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita khususnya sebagai Boboto atau secara umumnya untuk Persib Bandung yang bisa dipelajari dari kasus Yoran Fernandes, bahwa ya untuk segala sanksi baik administratif gitu ya ataupun ya sanksi secara personal ke orang atau secara umum kepada ofisial gitu. Nah ini bisa dilakukan oleh Komdis PSSI teman-teman, dengan beberapa tentu ya patokannya
apa ya, pasal-pasal yang sudah dibuat mereka sendiri. Nah ini juga kadang ya kita paling tidak percaya adalah ya selebrasi Beckham lah ya, selebrasi dianggap provokasi. Nah ini yang bisa diputer-puter lah oleh mereka sendiri. Nah inilah yang memang kita juga harus bersabar teman-teman. Laga Persib Bandung masih ada 2 laga lagi, walaupun sudah dipastikan juara, tapi apapun bisa terjadi. Namun kalau untuk membatalkan juara, saya pikir agak sedikit sulit gitu ya, walaupun ya kita nggak tahu lah di luar bagaimana. Namun yang jelas ada hal-hal yang perlu kita waspadai kalau tingkah laku Bobotoh dalam merayakan kemenangan entah bagaimanapun, tapi ini sudah diapresiasi oleh manajemen Persib Bandung, oleh Panpel, bahkan oleh Bojan Hodak, yang mana 2 laga terakhir kemarin tidak ada flare, walaupun tahu gitu ya Persib sudah juara, walaupun Bobotoh tahu ini apa ya, nuansanya nuansa bunga gitu ya, tapi tetap di stadion alhamdulillahnya di GBLA tidak ada flare teman-teman. Jadi insya Allah tidak akan ada denda gitu ya dari Komdis PSSI, dan juga dari manajemen juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Bobotoh yang memang selama ini merayakannya ya secara santun, tapi ya tetap ada catatan ketika konvoy di jalan teman-teman. Masih banyak hal-hal buruk, kurang baik lah gitu ya. Mohon maaf punten pisan karena memang kenyataannya seperti itu, masih ada plat di luar plat D yang menjadi satu sasaran gitu ya, baik itu digedor-gedor nyala kacanya, terus di apa teriak-teriakin hal-hal yang tidak enak gitu, padahal dia orang Jawa Barat gitu ya, walaupun ya plat B gitu, itu ya banyak juga lah orang Jawa Barat yang memang pendukung Persib sendiri. Makanya Bobotoh luar kota yang justru ingin konvoy gitu merayakan jadi ngerasa sieun oge gitu, was-was lah hariwang karena sieuna waduh iya lain Bobotoh. Jadi kalau buat teman-teman Bobotoh di perbatasan atau di luar kota yang memang kemarin ada dari Cilacap katanya yang mau ikut, dari Jakarta juga ada, dari Bekasi apalagi banyak, ya full atribut saja, pakai bendera atau banner atau shawl atau apapun lah teman-teman, juga pakai jersey Persib saja, karena ya salah satu cara untuk menangkalnya itu gitu ya. Jadi biar ya kita juga saling mengingatkan saja di jalan agar lebih sopan santun gitu ya, agar lebih menghormati pengendara lain gitu, karena kemarin masih banyak yang ya kurang sopan lah intinya gitu ya teman-teman. Ini kita ingatkan diri sendiri saja. Lalu kalau dari segi internal Persib Bandung, baik dari pelatih maupun pemain sudah tahu tidak boleh membicarakan mengenai perangkat pertandingan, apalagi wasit gitu ya. Jadi kejadian Yuran Fernandes kemarin itu sudah benar apa yang dikatakan Bojan Hodak. Sekesal-kesalnya Bojan Hodak itu menyampaikan langsung ketika pertandingan usai, dia selalu nyamperin wasit gitu ya, ngomong ya setidaknya apa yang dia ingin sampaikan, tapi dengan bahasa sopannya lah gitu ya, walaupun rada nyelepet gitunya, tapi ya minimal dia sampaikan. Tapi kalau untuk di media apalagi dipublis ke umum, dia sudah tidak mau lagi berbicara mengenai wasit, karena menurut Bojan Hodak saya bisa didenda katanya, saya juga bisa dipotong gajinya, kasihan istri saya katanya gitu ya. Nah ini juga dari Maklok juga sudah memang tidak mau membahas mengenai perangkat pertandingan, apalagi kemarin pada saat menghadapi Barito gitu ya. Jadi Bojan Hodak sudah tutup mulut. Bojan dan pemain Persib itu ketika ditanya wasit pasti tutup mulut, karena ada pasal-pasal takutnya dikenain yang memang merugikan gitu ya, bukan klub saja tapi secara individu juga teman-teman. Itulah pelajarannya, makanya ya gimana ya, mau tidak mau harus semua dibenahi lah gitu, bukan hanya dari kitanya saja, pemain, pelatih, official, supporter, tapi ya dari federasinya sendiri. Kalau pasalnya memang tidak ada ya jangan diada-adakan, kalaupun yang tidak sesuai pasalnya ya jangan dimasukin ke pasal itu. Tapi kalau kasus khusus apa yang Yuran Fernandes kemarin, ya itu memang wajar lah setidaknya gitu ya. Cuma ya hukumannya saja mungkin ya mungkin luar biasa gitu ya, karena beberapa musim mungkin ini agak sedikit berat untuk hukumannya gitu teman-teman. Dan kita bahas pertanyaan saja karena ini hari Ahad gitu ya, atau hari Minggu. Kita agak santai dulu, setelah kemarin kita agak berat pembahasannya, kita coba lebih santai aja di hari Ahad ini teman-teman.
Oke, langsung pertanyaannya aja dimunculin. Nah, ini. Yang pertama, Kang, pemain Persib viral pada dugem. Emang boleh gitu? Oh, ini yang kita punya ya videonya. Nanti kita coba tampilin atau saya kasih narasi dulu deh. Jadi kemarin pemain Persib pada saat menghadapi Barito Putra, selesai laga Persib menghadapi Barito yang 1-1 gitu ya. Beberapa pemain Persib lebih banyaknya memang pemain-pemain asingnya gitu ya, ditambah asisten pelatih juga ada ikut di situ. Itu merayakan di salah satu klub malam atau tempat dugem atau ya bahasa orang tuanya mah diskotik gitu ya, yang memang merayakan di sana. Mereka ya mungkin dengan gayanya mereka mau minum atau mau nyanyi, joget dan lain sebagainya, pokoknya merayakan kemenangan juara. Ya memang boleh teman-teman, asal tidak dilakukan sebelum hari pertandingan, apalagi H-1 itu haram banget hukumnya teman-teman. Jadi memang tidak ada kontrak tertentu yang memang melarang gitu ya, boleh, tapi sewajarnya saja. Yang tidak boleh itu membawa nama klub, nama manajemen di publik gitu, yang ya apalagi konotasinya buruk. Tapi kalau untuk merayakan kemenangan mungkin ini bisa digarisbawahi, dikasih kebebasan meren gitu ya. Jadi ya kemarin betul memang ada ya, kita coba kasih videonya aja dulu ya, nanti kita coba kasih videonya biar teman-teman yang belum tahu juga tahu. Mangga silahkan disaksikan. Baik, itu sedikit videonya. Sebetulnya ada beberapa versi, cuma ya biar tahu aja ya. Jadi kita kasih yang singkatnya saja. Oke, bahas selanjutnya. Pertanyaan yang kedua, Kang, Ciro udah perpisahan ya sama Persib kemarin? Oh belum, teman-teman, belum. Kemarin kan nggak main juga gitu ya. Oh mungkin maksudnya yang setelah pertandingan kan ada Viking Clap gitu ya, Ciro yang pukul drumnya gitu ya, atau bassnya. Nah ini bukan perpisahan Ciro teman-teman, itu ya hanya ya teman-teman Viking mungkin ingin memajukan Ciro saja, tapi bukan perpisahan Ciro lah. Ini juga kan kita masih nunggu apakah sanksi Ciro Alves ini hanya satu pertandingan atau bagaimana. Jadi belum keluar sanksi dari Komdis teman-teman, sehingga kalau memang belum keluar hanya satu sanksi saja, ya 2 laga besok Ciro bisa main kembali gitu ya. Jadi ya gitu teman-teman, bukan perpisahan Ciro Alves kemarin. Lalu pertanyaan selanjutnya, Kang, bonus pemain Persipan gede, piraku tuh bisa beli pemain grade A. Waduh. Ya bonus mah beda tuh ya, bonus mah kan buat pribadi gitu. Tapi kalau untuk beli pemain mah itu kan ada uang bersumber dari manajemen, dari finansial satu perusahaan yang memang gimana ya sederhananya saya jelasin. Oh gini aja lah, kalau bonus dari perorangan, katakanlah ngasih bonus mau ke pemain, pelatih, ke manajemen, mangga, itu mah silahkan, namanya bonus. Tapi kalau untuk ini untuk gaji pemain, ini untuk gaji si A, ini untuk gaji si B, atau ini buat pemain, itu harus ada mekanismenya. Jadi uang itu harus masuk ke manajemen itu atau ke bagian finansial itu tertulis gitu ya, maksudnya oh ini dananya dari sumbernya dari ini gitu ya, alurnya seperti ini. Jadi nanti kalau ada audit, oh ini dana dari ini untuk tambahan ini, tambahan itu. Tapi kalau bonus tidak ditulis pun tidak apa-apa, karena namanya bonus. Kita juga kalau dapat bonus mah ya terima gitu ya, tapi bukan bagian dari kontrak ataupun dari mekanisme keuangan manajemen gitu teman-teman. Itu ya bedanya. Jadi kalau untuk bonus mah bebas, mau siapa aja yang ngasih. Tapi kalau untuk beli pemain harus ada mekanisme, dan ya dananya dipastikan dulu ada enggak, takutnya defisit atau bagaimana. Nah ini ada mekanisme khusus lah gitu ya teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, Kang, cenah bade peremajaan naha bojan hoyong pertahankan pemain nu ayeuna.
Bagus sih ini pertanyaan, bagus lah, bagus. Karena kemarin baru kita bahas, atau karena kemarin kita bahas nanya ini ya. Jadi ya pertanyaannya memang disiapin sama redaksi, saya cuma bacain aja. Jadi kalau untuk ya peremajaan memang sudah direncanakan 3-5 tahun ke depan, kata Pak Glenn begitu ya. Nah ini juga memang mau tidak mau Bojan ya harus berpikir keras, karena ya antara pemain yang berpengalaman atau tidak, ini kan harus balance gitu ya, seimbang. Apalagi teman-teman, ini juga harus saya infokan, PT LIB alhamdulillah sudah fix gitu ya, sudah secara resmi mengucapkan selamat kepada Persib Bandung sebagai kampiun di musim ini, kampiun Liga 1 tentu saja, dan musim depan sudah bisa ikut lagi kualifikasi ACL 2 teman-teman. Jadi klub Indonesia itu hanya ada 2 yang mewakili di tingkatan Asia, jadi peringkat 1 dan peringkat 2 saja, karena ya kalau peringkat 1 kualifikasi di ACL 2, alhamdulillah Persib Bandung, jadi musim depan Persib Bandung main di ACL 2 lagi melalui kualifikasi dulu gitu ya. Kalau kemarin ya ada hadiah lah karena Korut batal ikut klub dari Korut gitu ya. Nah kalau untuk yang peringkat 2 nantinya di akhir musim ini masuk ke ACGL kalau nggak salah, ASEAN apa tuh namanya itu, Championship apa gitu ya, pokoknya ACGL yang pertama ya ACL 2. Nah ini ya makanya alhamdulillah lah, Bojan juga harus memperhitungkan pemain yang berpengalaman, yang sudah biasa main di Asia atau pernah bermain di Asia, di level Asia maksudnya. Lalu juga untuk setidaknya pemain muda yang memang sudah digaungkan untuk peremajaan ini juga harus diseimbangkan, yaitu mah urusan pelatih lah, kita juga ikut saja, yang penting percaya teman-teman. Tapi kalau memang toh nanti setelah sudah datang pemain-pemain barunya ya jangan langsung dibully, kecuali ya akhir-akhir kompetisi kayak gini lah. Kita juga tahu di putaran pertama kayak Mail ya ternyata begitu mainnya ya wajar, bobotoh rada handeel gitu ya. Nah buat meuli si Mail, datang lagi sekarang Mangkasta ternyata masih begitu ya, wajar. Tapi kan 1-2 pertandingan mah nggak terlalu kelihatan. Nah sekarang udah menjelang akhir kompetisi baru kelihatan gitu ya kualitasnya bagaimana. Ya namanya pemain sudah lama tidak bermain di klub gitu ya, atau pengangguran ya begitulah kualitasnya. Jadi ya mudah-mudahan lebih bagus lagi ke depannya untuk perekrutan. Tapi ya Bojan Hodak sudah mengatakan sudah ada yang deal secara lisan teman-teman, kita lihat nantilah untuk progresnya gitu ya. Udah lama ini deh. Satu pertanyaan lagi. Kang, emang bisa Pak Teddy ke Persib lagi diganti Kang Aditya yang jadi wakil di PT LIB? Bisa, kalau itu kan memang klub yang ngirim. Jadi kesepakatan dari PT LIB itu setiap tahun siapapun yang jadi juara Liga 1 berhak wakilnya ditempatkan jadi komisaris di PT LIB gitu ya. Kalau musim kemarin kan musim ini maksudnya ya Pak Teddy Cahyono, karena Persib musim lalu jadi championnya gitu ya, jadi kampionnya. Nah sekarang ya kalau mau diganti, di switch atau ditukar bisa saja gitu ya, atau ya bagaimana mau dilanjut Pak Teddy di sana jadi wakil Persib juga ya itu mah sepertinya ya keputusan dari manajemen Persib saja, bukan dari PT LIB. Jadi kalau Persib ya mau ngutus siapa yang jadi wakil Persib di jajaran komisaris PT LIB ya mangga gitu ya teman-teman. Jadi bisa ditukar, bisa diganti, ataupun ya bisa ya yang lain lah gitu yang masuk gitu ya, siapapun itu yang ada di jajaran PT LIB, PT PBB maksudnya, PT Persib Bandung Bermartabat gitu teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua di hari Ahad yang memang ya kita santai saja gitu ya. Dan jangan lupa yang mau punya merchandise Persib Bandung, apalagi t-shirt yang bertuliskan juara deui bintang 4, nah itu sudah saya cantumkan linknya, link pembeliannya. Mangga sebelum kehabisan teman-teman, karena ini sangat cepet banget habisnya gitu ya. Jadi mangga di saya selama saya posting itu
ada, kalau memang tidak saya posting berarti sudah tidak ada atau memang sudah habis stoknya gitu ya. Jadi mangga diklik di handphonenya, di layar handphonenya diklik saja, tek, nanti keluar di sebelah kiri bawah itu ada produk-produknya. Nah nanti dilihat, diklik langsung nanti ke link pembelian. Kalaupun mau dilihat-lihat nggak apa-apa, kalau memang sesuai budget, ada budgetnya mangga gitu ya. Gitu saja, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia.